Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya mencoba berbagi tentang pembuatan media pembelajaran, yaitu tentang penanaman konsep kepada siswa kita mengenai materi refleksi, yaitu satu bagian dari transformasi. Nah, media yang saya buat untuk siswa saya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ntar saya share screen dulu. Nah, medianya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah menampilkan untuk siswa saya, yaitu bidang segitiga, segitiga A, B, C ya. Yang mana nanti segitiga ini bisa kita rubah-rubah posisinya sesuai dengan kehendak kita Bapak Ibu. Jadi misalkan B-nya di sini ya bisa seperti itu ya. Atau C-nya ini dirubah ke sini. Jadi ini bisa berubah-ubah. Kemudian kita di sini tujuannya adalah menanamkan konsep kepada siswa kita bagaimana refleksi atau pencerminan suatu bidang terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Nah, pada materi ini itu kita bisa dengan mudah memberikan gambaran kepada siswa bagaimana tentang pencerminan terhadap sumbu-sumbu ini ya. Jadi contohnya kita akan menanamkan konsep terhadap kepada siswa bagaimana refleksi atau pencerminan bidang ABC ini terhadap sumbu X misalkan. Maka kita tinggal mencentang aja ini ya. Begitu kita centang, kita klik di sini, maka akan muncul cerminnya yaitu sumbu X-nya. Kemudian kalau kita ingin menunjukkan bayangannya bagaimana, ini kita tinggal klik ini, tinggal klik bayangan refleksi, maka akan muncul bayangannya seperti ini. Kemudian diikuti pula koordinat bayangannya di sini, ini letaknya saya dampingkan ke sini supaya siswa bisa menyimpulkan bagaimana perubahan yang terjadi antara A dan menuju ke A aksen, sehingga siswa akan bisa menyimpulkan bagaimana ini. Kemudian kita bisa mengarahkan pada siswa untuk membuat kesimpulan, dan kesimpulannya adalah seperti ini. Kita tinggal centang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah kesimpulannya ya. Jadi ini bisa cara kerjanya itu sama Bapak Ibu. Tinggal kita membuat satu-satu dari cermin-cermin ini. Misalkan lagi kita ingin menanamkan konsep atau memberikan gambaran kepada siswa bagaimana proses pencerminan terhadap titik asal, maka kita tinggal centang ini aja ya, cermin titik asal ya, sehingga akan muncul ini cerminnya 0,0, kemudian bayangannya bagaimana kita bisa klik bayangan maka akan muncul seperti ini, dan diikuti dengan koordinat bayangannya saya letakkan berdampingan seperti ini. Tujuannya agar siswa bisa menyimpulkan, sehingga nanti kesimpulannya adalah ada di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini semuanya langkahnya itu sama dalam membuat. Nanti akan saya tutorialkan bagaimana membuatnya ya, membuat ini semua, yang ini ya. Tapi nanti saya tutorialkan hanya satu. Nanti untuk langkah berikutnya yang lain seperti sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan E dan lain-lain, ini caranya sama dengan ini langkahnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai bagaimana cara membuatnya. Ini saya berikan dulu, tampilkan GeoGebra yang akan kita pakai Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah GeoGebranya. Ini saya klik di sini ya. Kemudian ini sebentar ya. Nah, tampilan GeoGebranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Halaman asalnya ya. Jadi seperti ini. Yang saya pakai adalah GeoGebra Klasik 5 ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita akan membuat judulnya dulu, yaitu judulnya adalah kata-kata refleksi. Bagaimana cara membuat judul? Cara membuat judul adalah kita pilih tool yang ada di sini, yang di atas ini, Bapak Ibu. Yang ini, tool yang ini, yang kita pilih ya. Di sini macam-macam tool yang bisa kita pilih di sini ya. Nanti yang dipakai adalah hanya ini, teks dengan cek
box. Jadi dua ini teks dan text box yang akan kita mainkan di sini, yang akan kita pakai di sini ya. Yang pertama untuk membuat judul kita klik teks ya, text box ya. Kemudian kita tempatkan di mana terserah. Kalau misalkan ditempatkan di sini, maka kursornya arahkan ke sini, diklik kiri ya. Klik kiri akan muncul kotak dialog seperti ini. Langsung kita ketikkan judulnya Bapak Ibu di ini. Di sini kita ketikkan judulnya ya. Judulnya adalah refleksi. Refleksi. Nah, gitu aja. Kemudian kalau sudah oke, diklik kiri. Maka akan muncul di sini. Nah, ini tulisannya mungkin terlalu kecil, bisa kita atur. Kita tunjuk kata refleksi ini, kemudian kita klik kanan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian kita klik objek properties untuk membesarkan hurufnya ya. Maka akan muncul kotak box yang ada di sini, kotak dialog yang akan ada di sini. Nah, teks ini basic text color position. Jadi teks ini kita klik ya. Karena kita akan mengatur teksnya. Kemudian ukurannya ini ya. Kemudian ini ukurannya kita klik. Misalkan kita ingin membuat large ya, yang besar ya kata-katanya. Kemudian kita bold, kita tebalkan misalkan. Kemudian agar lebih menarik kita beri warna color ya. Nah, foreground ini adalah warna tulisan. Warna tulisannya hitam. Background adalah ini nanti kita beri warna backgroundnya ya. Background kita klik, kemudian kita pilih warnanya misalkan kuning. Nah seperti ini. Kalau sudah kita silang. Nah ini. Oh ya, ini harus ditetapkan dulu posisinya Bapak Ibu supaya kalau kita drag di sini ya, dia tidak ikut ya, dia tidak ikut supaya tetap posisinya di sini ya, tidak terpengaruh dengan drag yang kita lakukan. Maka caranya supaya posisinya tetap di sini, klik kanan, kemudian di sini ada pilihan show object ya. Show object ini menampilkan objek, nggak usah diklik. Yang ini fix object yang diklik, klik kanan lagi, kemudian absolute position on screen. Ini kita klik. Maka nanti jadinya kalau kita drag ini, dia akan posisinya tetap di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya, kita mulai membuat refleksinya Bapak Ibu. Jadi kita buat bangun segitiga, misalkan kita klik di sini ya, kemudian kita pilih poligon ya. Kemudian kita buat terserah sudah di sini ya. A, kemudian di sini B-nya ya. Ini terserah Bapak Ibu, di sini bebas ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, seperti ini. Ini sudah terbentuk segitiganya ya. Kemudian kita kembali ke sini. Bapak Ibu jangan lupa kita kembali pada move ya untuk menetralkan kursornya ini ya. Kemudian Bapak Ibu move ini sebentar ya. Ini untuk tampilan aljabarnya kita kelompokkan aja Bapak Ibu supaya enak nanti ngeceknya ya. Jadi kita kelompokkan, caranya kita klik aljabar, kemudian ini kita klik ya, kotak yang kedua ya. Ini kita klik, kemudian kita pilih objek tipe. Tujuannya adalah supaya fungsi aljabarnya itu akan mengelompok. Jadi ini termasuk poin ya, titik-titik-titik, nanti titik-titik ini akan kumpul pada poin. Kemudian segmen ini adalah garis-garis, kemudian ini teksnya, ini triangle ini adalah segitiganya ya, bentuk segitiganya. Seperti itu, jadi dikelompokkan. Itu lebih enak ya dalam memilih nanti. Kemudian langkah berikutnya kalau ini sudah selesai. Kemudian karena kita ingin menanamkan konsep terhadap sumbu X, Bapak Ibu ya, pencerminan terhadap sumbu X, maka kita gambar dulu, tidak usah digambar sumbu X-nya, sudah ada di sini ya. Kemudian langsung kita proses refleksinya ya. Jadi kita pilih kolom transformasi, ini ada tool yang di sini, ini kita pilih tool yang ini ya. Jadi ini adalah tool atau tombol ya, untuk memilih transformasi yang akan kita tanamkan pada siswa kita. Kita berbicara masalah apa, ada refleksi di sini ya. Kalau kita klik di sini, maka akan ada pilihan, ada refleksi about line, refleksi about point ya, refleksi terhadap titik. Nanti kita pilih di sini kalau titik. Kemudian ada refleksi terhadap lingkaran, kemudian ada rotasi terhadap rotasi ya.
Kemudian ada translasi, ada dilatasi. Nah, ini karena pencerminan terhadap sumbu X, maka yang kita pilih adalah ini reflect about line. Jadi yang ini ya. Kemudian kita lihat, kalau kita lihat kita tunjuk di sini, ini ada petunjuknya ya. Disuruh memilih objek untuk refleksi, jadi objeknya segitiganya, kemudian then line of reflection dan garis yang akan merupakan cerminnya ya. Jadi kita pilih, jadi langsung kita klik pada areal segitiga ini ya untuk menampilkan bayangannya Bapak Ibu. Ini kita klik pada areal ini, bebas ya di sini. Kemudian kita klik sumbunya ya. Begitu kita klik, maka ini nanti nyala. Nyala ini maksudnya adalah dia siap untuk direfleksikan atau dicerminkan. Kemudian cerminnya kita tunjuk di sini ya. Nah, maka akan terjadi bayangannya, akan terjadi A aksen, B aksen, dan C aksennya. Nah, supaya beda tampilannya, kita beri warna. Kita tunjuk di sini, kita klik kanan, kemudian objek properties ya. Kita atur colornya misalkan biru ya Bapak Ibu, biru ya. Mungkin lebih bisa ditebalkan lagi, kita mainkan opacity-nya ini. Jadi ini kita tebalkan ya, bisa seperti itu. Nah, kalau sudah, kalau cukup ya sudah, kita silang. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian perlu juga nanti supaya cerminnya itu kelihatan, maka ini kita buat garis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita cerminnya itu kita tebalkan, kita buat garis ya di sini. Ya. Ini kita buat dalam input bar ya. Di sini kita tulis di kolom bawah ini pada kolom input kita tulis sumbu X itu adalah persamaannya, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Maka akan muncul ya. Enter. Nah, akan muncul garisnya ya. Nah, supaya ini agak tebal atau diberi warna lain supaya menarik Bapak Ibu, kita tunjuk di sini ya. Kemudian klik kanan, kita beri warna. Objek properties. Kemudian kita beri warna, misalkan warnanya merah ya, cerminnya merah. Seperti itu. Kemudian stylenya, jadi bentuk dari cerminnya berupa garis ya. Kemudian line thickness-nya, jadi ketebalan garisnya kita beri tebal aja ya, biar nanti nampak pada siswa. Oke. Kemudian opacity-nya kita beri agak tebal. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi sudah lengkap, bayangannya sudah ada, bangun segitiganya sudah ada, dan cerminnya sudah ada. Kemudian berikutnya, supaya lebih bisa dipahami oleh anak-anak, oleh siswa kita, maka nanti antara A dan A aksen kita hubungkan dengan garis ya. Jadi prosesnya akan begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam menanamkan konsep, kalau titik A ini kita cerminkan terhadap garis sumbu X, maka nanti jatuhnya kita beri garis titik sampai ke A aksen ya. Maka ini kita beri garis, caranya kita pilih tool yang ada di sini ya, nomor 3 line. Nah, line ini kita pilih yang segmen ya. Kemudian kita hubungkan antara A, klik kiri, kemudian dilepas, kemudian menuju A aksen, klik kiri. Kemudian ini juga kita beri ya, ke B aksen. Dan ini C ke C aksen atau C aksen ke C ya. Sudah, kemudian ini harus putus-putus. Jadi ini nanti garisnya kita buat model garis putus-putus ya Bapak Ibu. Ini kita pilih segmennya adalah ini ya, G ya. Jadi ini segmen G, H, dan I. Ini kita klik, kita blok ya. Caranya blok adalah klik kiri. Ini di move dulu ya. Kembali ke sini dulu. Nah, kembali ke sini, kemudian klik kiri. Klik kiri di sini, kemudian kontrol ditekan ya, diklik, ditahan. Kemudian ini klik kiri lagi, H, I, klik kiri lagi. Sudah, kalau sudah, ini klik kanan, objek properties, Bapak Ibu ya. Kemudian stylenya, jadi modelnya garisnya kita pilih line style ini ya. Line stylenya kita pilih yang putus-putus ini ya. Kemudian warnanya kita beri warna merah misalkan ya. Nah, seperti ini. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini tampilannya.
Nah, sekarang bidang gambar sudah selesai ya. Kita mulai membuat kesimpulan, membuat teks dulu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini diketahui segitiga ABC gitu, kita buat teksnya. Cara membuat teksnya seperti membuat judul yang tadi ya. Kita pilih di sini, kemudian kita pilih teks ya, box teks. Nah, kita taruh di sini misalkan ya, tulisannya nanti kita taruh di sini. Akan muncul kotak dialog seperti ini, kemudian kita ketik ya. Diketahui, diketahui, diketahui segitiga ya ABC. Itu Bapak Ibu caranya ya. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul ini di sini ya. Di sini aja. Kemudian jangan lupa supaya posisinya tetap klik kanan. Supaya posisinya tetap klik kanan, fix objects, kemudian klik kanan lagi absolute position. Sehingga kalau kita gerakkan ini ya, kalau kita gerakkan maka dia akan posisinya tetap ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, kemudian kita buat lagi dengan kotak box ABC ini lagi kita buat di sini ya. Ini kita buat di sini. Kita akan menuliskan koordinat A, B, dan C ya. Ini kita tuliskan A dulu. Koordinat A ya. Kemudian koordinat A, ini saya singkirkan ke sini ya. Koordinat A di sini, ini kan koordinatnya 2,2 ya, tapi tidak usah ditulis manual 2,2, tapi cukup kita linkkan. Jadi ini di-linkkan pada ini, sehingga begitu ini berubah, tulisan ini juga turut berubah. Jadi caranya dipilih di objek ini, Bapak Ibu ya. Objek kita klik, kemudian di sini kan sudah ada ini untuk koordinat A, maka ini yang kita klik ya, A. Oke, nah ini. Oke. Nah, dia akan di sini. Tujuannya apa? Kita tidak manual tapi memilih objek supaya ini kalau misalkan ini berubah Bapak Ibu, perhatikan ya. Mohon maaf, ini saya move dulu. Ini kalau kita rubah, misalkan A-nya di sini ya, ini kita tarik di sini. Nah, maka seiring dengan perubahan ini ya, ini 1,3 misalkan, maka ini juga berubah. Makanya harus di-linkkan dengan gambar yang sudah kita buat. Oke, kita buat lagi koordinat B dengan cara yang sama, taruh sini ya. Kita klik B ya, kemudian objek ini ya kita linkkan, kita pilih yang ini ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang C sama ya. Jadi ini C, kemudian objek ya, kemudian ini. Oke, nah sudah selesai ini ya. Kita atur letaknya Bapak Ibu ya. Ini bentar ya. Ini di move dulu, kita atur letaknya ya. Udah, kalau sudah ini di apa? Fix objek dulu ya semuanya. Kemudian absolute ya. BC-nya langsung pakai an aja, pakai apa? Di blok aja ya. Ini, kemudian kontrol C ya, kita jadi satu aja ngaturnya. Oke, B-nya ini big objek, ini absolute, C juga big objek, ini juga absolute. Nah, kalau panjenengan ingin memberikan warna, ya bisa ini nanti caranya objek properties tadi ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita tulis bayangannya Bapak Ibu. Sama caranya seperti tadi ya. Jadi ini bayangannya ditaruh di sini kan tadi posisinya. Kita buat ini kotak box dulu. Ini kita tulis bayangannya di sini ya. Jadi nanti A aksen bayangan A aksen ini ditulis diketik biasa A aksen kemudian cari di sini objek ya untuk memunculkan koordinatnya ini A aksen ya. Oke, maka akan muncul di sini. Jadi 1,3 menjadi 1,-3. Terus sama ya. B juga demikian B aksen ya. Ditulis B aksen. Ya, kemudian cari objek ya. B aksen di sini.
Oke. Nah, selesai. Kemudian yang C sekarang. Yang C, kita klik di sini, C aksen. Kemudian objek. Nah, di sini C aksen ya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Kemudian jangan lupa untuk di fix-kan ya. Ini di fix. Bentar ya, ini harus kembali ke move dulu. Kemudian ini klik kanan, fix objek, kemudian absolute position. Ini juga fix objek, absolute position ya. Ini juga fix objek, absolute position. Oke, nah kalau sudah kita buat kesimpulannya Bapak Ibu ya. Kita buat teks yang menunjukkan kesimpulan dari refleksi terhadap sumbu X. Kotak box lagi taruh di sini kesimpulannya mungkin ya. Atau di sini boleh. Kesimpulannya yaitu bahwa A itu X, Y. A, X, Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, kita muat simbol ya, simbol. Simbolnya ini. Nih, kita pilih di sini ya. Nah, yang ini ya, sehingga tampilannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita buat latek formula ya, supaya tampilannya nanti terkait dengan rumus ya. Nah, kalau latek formula nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian ini A aksen ya, A aksen, diketik biasa ya, kurung buka. Nah, perhatikan ini XY menjadi X, min Y ya, negatif Y karena 13, 1, min 3 ya, berarti X, negatif Y. Ini adalah rumusnya atau kesimpulan yang terjadi. Nanti bisa kita arahkan siswa kita untuk menjawab ini ya, dengan metode yang sesuai. Sudah ini. Kemudian mungkin akan diberi warna ya, objek properties ya, mungkin tulisannya kurang besar karena kesimpulan, kita buat medium ukurannya ya. Kemudian bold ditebalkan, kemudian diberi warna color ya. Backgroundnya misalkan kuning juga nggak apa-apa seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini kesimpulannya di sini. Udah Bapak Ibu. Nah, mungkin ini juga akan diberi warna, diketahui segitiga ABC kita beri warna, objek properti, skala ya. Backgroundnya misalkan kita buat hijau misalkan. Itu ya. Kemudian ini juga, ini untuk A ya. A, kemudian kontrol B dan C, ini juga diberi warna sama ya. Klik kanan objek properties, kita beri warna hijau seperti di atasnya itu ya. Seperti yang diketahui itu. Mohon maaf ya. Bukan ini. Jadi yang ini ya, yang tulisan untuk teks ya, yang teks yang ini. Ini, kemudian kontrol B, C ya. Teks. Kalau tadi titik Bapak Ibu poin ya, mohon maaf ya. Objek properties kita pilih yang ini supaya warnanya sama-sama hijau. Nah sekarang ini juga diberi warna Bapak Ibu. Caranya sama ya, ini kembali ke move dulu, kemudian A, aksen, kontrol, B aksen, C aksen, klik kanan, kemudian objek properties kita buat misalkan warnanya kuning ya, nah itu, udah selesai. Nah kalau sudah disiapkan seperti ini, bayangannya sudah ada, kemudian koordinat bayangan sudah ada ya, ini sudah ada. Nah sekarang kita buat yang pertama adalah kesimpulan dulu. Jadi bekerjanya dari bawah Bapak Ibu ya. Jadi ini kita buat kata-kata kesimpulan ya. Kita pakai checkbox ya. Jadi kita pakai checkbox. Nah ini kita klik ya. Kemudian kita buat di sini misalkan ini ya. Ini untuk kata-kata kesimpulan. Captionnya kesimpulan ya. Kita klik kiri, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita buat di sini captionnya adalah kesimpulan. Huruf besar semua. Kesimpulan. Jadi ini kita membuat kotak yang berisi centang nanti ya, centang atau checkbox ya. Cek kotak cek ya. Jadi kesimpulan. Nah, di sini kotak cek atau checkbox ini
Ini nanti Bapak Ibu, fungsinya adalah kita ingin memunculkan apa atau menghilangkan apa gitu ya. Jadi begitu itu dicentang nanti akan muncul ini. Misalkan saya ingin memunculkan ini ya. Ini mohon maaf saya taruh sini. Saya ingin memunculkan ini ya, kesimpulan ini saat saya klik kesimpulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menghilangkan ini, maka begitu kita ketik kesimpulan, kemudian kita pilih ya, kita seleksi objek mana yang akan kita munculkan ketika kita mengklik kesimpulan ya. Maka ini kita klik ya, kita klik ini kotak yang ada di sini, ini centang kecil kita klik ya. Nah, akan muncul di sini objek, kita pilih objek yang akan kita munculkan ketika kesimpulan ini kita klik ya. Maka ya, objek yang akan kita munculkan adalah berupa teks Bapak Ibu. Kita bisa melihat di ini di sini ya, di tampilan aljabarnya. Nah, teks-teks ini ada teks 9 ya. Ini saya lebarkan aja ya. Saya lebarkan, kita geser di sini ya. Nah, ini teks 9, ini yang akan kita munculkan ketika kesimpulan itu kita klik ya. Maka ini kita klik kiri ya. Ini yang akan kita pilih. Jadi langsung masuk ke sini. Nah, kalau sudah play ya, kita pilih ini. Nah, begitu Bapak. Nah, maka akan muncul ini kesimpulan dengan centang. Nah, ketika centangnya ini kita klik, kita hilangkan, maka ini mohon maaf, ini kita move dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ketika kita menghilangkan tanda centang ini, kita klik cara menghilangkannya ya, kita klik kiri, maka akan hilang kesimpulannya tadi. Tapi ketika kita klik lagi, dia akan muncul. Jadi begitu. Jadi begitu kita klik, anak-anak nanti akan tahu, oh ini kesimpulannya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut kita buat checkbox lagi untuk bayangannya ya. Nah, untuk bayangan ini ketika kita klik bayangan ya, maka akan kita ingin menginginkan yang muncul adalah ini ya. Ini koordinat-koordinat bayangannya dan ini akan muncul ya. Ini akan muncul segitiga bayangannya. Oke, kita pilih checkbox ya. Kemudian kita letakkan di sini checkboxnya ya. Nah, di sini kemudian kita beri judul ya. Judulnya adalah hasil refleksi, gitu aja ya. Hasil refleksi atau bayangan hasil refleksi boleh ya. Hasil refleksi atau lebih lengkapnya gini aja. Bayangan hasil refleksi ya. Kemudian kita pilih di sini select objek, kita pilih. Ntar kita pakai di sini. Kita pilih, kita klik di sini ya. Yang kita pilih adalah mana yang akan kita munculkan ya. Otomatis ini A aksen ya. Kemudian kita pilih lagi. Kita pilih di sini aja, lewat sini aja enak ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih di sini A aksen sudah, kemudian B aksen. Nah, ini langsung muncul di sini ya. Jadi kita pilih di sini aja enak ya. C aksen. Kemudian segmennya kita lihat A aksen juga, B aksen, C aksen. Kemudian ini segmen ini ya. Garis GHI ini juga kita pilih. GHI ya. Kemudian untuk teksnya yang kita pilih adalah ini A aksen ya, karena kita akan memunculkan ini ya, A aksen, B aksen dan C aksen. Ini kita pilih. Kemudian lanjut triangle-nya yaitu segitiganya ini kita pilih yang biru ini ya. Berarti T1 aksen ini yang kita pilih. Ini warnanya sudah ada menyesuaikan yang biru yang kita pilih ya. Nah, sudah selesai. Kalau sudah terpilih, maka kita apply ya. Apply kita klik. Oke. Sekarang kita uji, kita coba ya. Ini kan sudah tercentang ya. Misalkan kita hilangkan centangnya, apa betul ini nanti hilang ya? Jadi ini kita hilangkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah hilang ya. Jadi bayangannya sudah hilang. Kita centang lagi. Klik, maka akan muncul di sini ya. Kita centang lagi, kita coba ya. Nah, kita coba-coba dulu. Nah, kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, oke, ini bisa dipakai ya. Ini bayangan ini ya. Bentar, ini saya geser. Cara menggesernya dengan klik kanan Bapak Ibu. Kita posisinya kita rapikan ya. Sudah selesai. Nah, sudah selesai seperti ini. Oke, sekarang untuk penanaman konsep
kata-kata refleksi terhadap sumbu X ya. Refleksi terhadap sumbu X. Kembali kita buat dengan ini ya, checkbox, kita klik, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kita beri judul refleksi terhadap ya sumbu X. Atau boleh ditulis gini, cermin sumbu X gitu aja, enggak apa-apa. Atau dilengkapi seperti ini. Kemudian ini kita alihkan ke sini. Kemudian kita pilih ya, kita pilih. Nah, saat kita klik refleksi terhadap sumbu X kata-kata ini, maka kita menginginkan untuk muncul ini sumbunya ya, sumbunya cerminnya kita munculkan ya. Caranya kita pilih di sini atau di sini boleh ya. Jadi ini ketika itu diklik maka ini muncul, kemudian ini juga muncul. Bayangan dengan kesimpulan ini juga muncul. Boolean-nya, istilahnya boolean ya. Boolean value ya, ini juga muncul. Maka ini kita pilih. Boolean value ya. Ini juga kita pilih lagi Boolean value ya. Jadi bayangan hasil refleksi dengan kesimpulan akan muncul ya. Kemudian akan muncul pula garis ya, line F. Jadi ini adalah line F. Garis F ini kita munculkan juga. Sudah itu aja. Jadi 3. Apply. Nah, ini sudah muncul di sini. Refleksi terhadap sumbu X ya. Kita coba, kita uji ya. Ini kita hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan, dia akan hilang ya. Oke. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Satu cermin sudah selesai. Untuk cermin yang lain bisa menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu caranya ya. Jadi kita uji ya. Jadi jangan lupa sebelum ditampilkan ke siswa kita, maka ini harus dicentang dulu dibersihkan. Ini kesimpulan dibersihkan dari bawah ya Bapak Ibu. Bayangannya juga dibersihkan. Kemudian refleksi ini juga dibersihkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maka ini siap kita pakai media ini kepada siswa-siswi kita ya dalam menerapkan konsep refleksi terhadap sumbu X. Kita tinggal mencentang ini, maka akan muncul ini sumbu X-nya, cerminnya, kemudian kata-kata bayangan hasil refleksi dan kesimpulan. Lalu bayangannya bagaimana kita klik ya. Nah, seperti itu. Kesimpulannya bagaimana kita klik. Nanti kesimpulannya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk refleksi terhadap sumbu yang lain juga demikian langkahnya sama. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.